Ya, Shalom Aleichem Besem Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Ustadz Timothy Al-Awal, dalam sesi menjawab kemelencengan logika saudara kita dari Polemikus Muslim. Dan pada kesempatan kali ini tidak lepas dengan tema yang sebelumnya. Saya masih tertarik untuk membahas beberapa cuplikan kesesatan berpikir nalarnya Ustadz Menahem Ali. Dan ya sebenarnya ini adalah sesi debat yang sudah lama sekali ya. Tetapi ada baiknya kita pelajari lagi sebagai agenda ilmu kita. Seperti yang Kristus katakan bahwa kita harus mencintai Allah kita dengan akal budi yang... Ya, tapi sebelum masuk dalam materi, mari kita dengarkan dulu video cuplikan pernyataan posisi Davar Elohim menurut Menahem Ali. Merujuk pada Nabi Isa, itu adalah kalam lafzi. Kalau dia adalah kalam lafzi, dia adalah firman yang diciptakan. Kalau firman sudah keluar, apakah firman yang tetap melekat pada diri Allah itu sudah tidak ada? Tetap ada. Sedangkan firman yang keluar itu adalah firman yang diciptakan. Sedangkan firman yang keluar itu adalah firman yang diciptakan. Ya, jadi sudah jelas ya teman-teman. Pernyataan Pak Menahem Ali menyamakan posisi firman dalam pandangan Yudaisme dan Islam sendiri. Tapi saya belum menemukan literatur Yudaisme yang mana yang mengakui firman atau Davar Elohim pernah tok jadi ciptaan saja dan tak ada unsur ilahinya lagi. Dan minta maaf, setahu saya Yudaisme sendiri mengakui dalam Targum Yonatan yang mengomentari Sefer HaDevarim atau kitab ulangan, khususnya pada pasal 4 ayat 7. Mungkin saudara bisa baca ini pada aplikasi Seforia berdasarkan literatur yang digunakan Yudaisme. Di sini jelas sekali kalimat yang diambil dari kitab ulangan dengan menyebutkan, "For what people so great, to whom the Lord is so nigh, in the name of the word of the Lord." Yang artinya adalah kepada siapakah orang yang begitu besar dan kepada siapakah Tuhan begitu dekat dalam nama firman-Nya Tuhan atau kepada firman-Nya. Jadi menariknya dalam teks ini ada penambahan kata firman-Nya Tuhan ya. Seolah-olah firman-Nya Tuhan itu diidentikan dengan Tuhan itu sendiri, kepada Hashem itu sendiri. Dan saya rasa inilah yang melatar belakangi Yohanes 1 ayat 1 itu firman Tuhan adalah Tuhan. Jadi ini juga membantah dalil di mana saudara muslim yang mengkaitkan tentang logos platonisme itu tercampur dalam pemikiran Injil Yohanes. Itu sangat jauh sekali. Tapi ini kita tidak bahas pada video kali ini. Yang kita fokuskan pada Targum ini adalah apa yang dinyatakan oleh Pak Menahem Ali ya. Tambahan di sini lagi dikatakan, "But the custom of other nation is to carry their gods upon their shoulder," and bla 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 bla. Ini nanti bisa dibaca selanjutnya. Dan ini yang sangat menarik sekali. Sebagai umat Kristen sangat meneguhkan dalam pemahaman Injil Yohanes. Di sini dikatakan bahwa, "But the word of the Lord sitteth upon his throne, high and lighted up, and heard our prayer what time we pray before him and make our petition." Nah, ini yang sangat menarik. Di sini dikatakan bahwa tetapi firman-Nya Tuhan duduk di atas tahtanya yang tinggi dan mendengar doa kita kapan kita berdoa di hadapannya dan memuat permohonan kita atau petisi kita di sini. Dan kemungkinan bagi saya, inilah yang melatar belakangi Yesus pernah mengatakan bahwa barang siapa yang meminta dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 14. Begitu juga dalam Matius 18 ayat 20. Dan saya rasa ini sangat menarik sekali. Karena dalam teks itu berbunyi, "But the custom of the other nation is to carry their gods upon their shoulder." Seolah-olah mengkomparasikan pemahaman orang-orang kafir dahulu, di mana mereka membawa ilah-ilah mereka, dewa-dewa mereka dalam rupa patung diangkat di atas bahu mereka. Seolah-olah dewa mereka itu dekat pada diri mereka. Dan mereka mengkomparasikan, maksudnya orang Yudaisme, dengan Targum ini menyatakan bahwa Hashem itu lebih dekat. Dengan cara apa kedekatan dia dengan umatnya? Yang melalui sang firman, atau the word of the God, atau yang disebut dengan Davar Elohim, atau membranya Allah itu sendiri, membra Allah. Tapi sekarang kita lanjut kepada pertanyaan kita untuk Pak Menahem Ali. Apakah dengan pernyataan Bapak, ketika firman yang keluar dari diri Hashem itu sudah menjadi ciptaan, menjadi ciptaan, berarti Bapak mau mengatakan kalam yang keluar dari Allah itu sekalipun disebut dengan lafadzi, dalam diri Allah itu sendiri, dalam diri Allah itu sendiri sudah bermakna dia sebagai ciptaan dan bukan lagi Tuhan.
Lalu pada waktu itu nenek moyang orang Israel menyembah kepada sang firman seperti yang dikatakan Targum tadi, yang artinya awalnya itu Tuhan lalu menjadi manusia dan bukan lagi Tuhan gitu. Jadi ini sangat kontradiksi dengan pemahaman Targum sendiri ya. Kalau memang firman itu keluar dari diri Hashem sudah menjadi ciptaan. Dan minta maaf Pak, Islam mana yang mengatakan bahwa ketika firman, ini kita belum membahas kalam lafadzi ya, tapi kita membahas tentang kalam nafzi yang dalam diri Allah itu, yang Bapak katakan setelah keluar dari diri Hashem itu menjadi ciptaan tok dan menjadi ciptaan yang tidak bisa dimaknakan sebagai pengertian ilahi. Apakah Bapak juga mau mengatakan kita semua ini juga kalamnya Allah? Seperti dulu Bapak mengklaim bahwa Yahya itu adalah kalamnya Allah atau kalimatnya Allah berdasarkan Al-Imran ayat 39. Dan itu sudah saya bantah Pak. Silakan tonton video saya. Tapi tentang masalah dikatakan bahwa kita semua termasuk bagian kalamullah, saya dapat membantah itu dengan pernyataan dari bukunya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah. Sebentar saya akan tunjukkan ini. Dan saya rasa selain pernyataan yang saya kemukakan di atas, sudah banyak saudara muslim menganggap kita semua itu sama seperti Yesus disebut kalimatullah dalam pengertian kun, tapi kita digelari kalimatullah. Seolah-olah gunung, langit, sebagainya disebut kalimatullah atau firman-Nya Allah. Memang kalimatullah dengan kalamullah dalam pemahaman Islam itu dibedakan, tapi itu pada zamannya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau kita pelajari dalam Al-Quran sendiri, seperti yang dikatakan Jam Ibnu Syafwan, kaum Mu'tazilah ketika waktu itu musuhnya Ibnu Hambal, mengakui bahwa Al-Quranul Karim itu adalah kalimatullah. Dalam surah apa? Dalam surah Al-An'am 114 sampai dan 115. Apakah dia juga ciptaan? Tidak dalam pemahaman Ibnu Hambal. Dia adalah bukan ciptaan. Tapi sebelumnya coba kita tunjukkan dulu pernyataan yang saya kemukakan berdasarkan tanggapan komentar-komentar dari Muslim yang mengatakan bahwa kita semua adalah firman-Nya Allah seperti Yesus. Nah, di sini Anda bisa lihat ada kawan kita yang ini saya ambil dari Facebook ya, tapi udah saya blurkan namanya. Di sini dikatakan bahwa sadarlah bahwa firman yang menjadi manusia baru terjadi ketika Maria mengandung, dan jauh sebelumnya firman Tuhan juga itu telah menjadi segala sesuatu seperti matahari, bulan, terang dan lain-lain. Jadi pernyataannya bahwa kita semua adalah firman-Nya Allah, kalimatnya Tullah atau kalamullah. Karena apa yang dikemukakan oleh Menahem Ali sebelumnya, dia mengatakan bahwa kalimatullah dan kalamullah itu sama. Makanya Nabi Isa disebut kalamullah, Yahya pun disebut sebagai kalamullah, walaupun itu sudah saya bantah kemarin. Di sini dikatakan bahwa kita semua alam semesta adalah firman-Nya Allah. Apakah ini benar? Sekarang kita baca dalam kitab Al-Ibanah karyanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kitab terakhir beliau sebelum dia wafat. Ya, ini diterbitkan oleh At-Tibyan pada bulan Februari tahun 2019. Jadi jelas ya, ini adalah terbitan saudara muslim. Ya mungkin sih banyak saudara muslim yang mengatakan ini dari kaum Salafi, tetapi sebenarnya mereka juga percaya dari Asy'ariyah bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu tetap memelihara kitab pernah menulis kitab Al-Ibanah sekalipun dituduh sudah dipalsukan. Sekalipun pemalsuan kitab itu nanti akan saya bahas ya. Oke, lanjut kepada teks. Di sini di halaman 93 dikatakan zohirnya, dia mengatakan kepadanya, dan tidak mungkin ucapan Allah kepada segala sesuatu yang ada itu, maksudnya adalah ciptaan ya, di sini saya tafsirkan sebagai segala ciptaan, juga disebut sesuatu atau makhluk, karena hal ini diwajibkan segala sesuatu itu juga disebut ucapan Allah. Artinya kita semua ini adalah ucapan Allah, dibantah oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa saja yang berkata seperti ini, maka ia telah membuat kedustaan yang besar. Sekali lagi, karena hal ini mewajibkan segala sesuatu itu juga disebut ucapan Allah, siapa saja yang berkata seperti ini, maka ia telah membuat kedustaan yang besar. Jadi kalau kita disebut kalamullah, Nabi Yahya disebut kalamullah, semua alam semesta ini disebut kalamullah, memiliki konsekuensi disatakan sebagai pendusta oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Karena apa? Sebab konsekuensinya segala sesuatu yang ada di alam ini baik manusia. Tepat kan? Yahya ataupun saya juga adalah manusia. Kuda dan keledai maupun juga lain-lainnya disebut kalamullah. Dalam pernyataan ini terdapat kedustaan. Nah, sekarang saya tanya sama saudara muslim, masih nggak berani mengatakan diri kita adalah kalamullah ataupun kalimatullah? Lanjut, jika hal itu mustahil, jelaslah bahwa ucapan ke Allah kepada segala sesuatu yang ada tidak termasuk sesuatu yang ada itu. Berarti kalamullah itu bukanlah kita semua. Tidak ada yang disebut dengan kalamullah dalam diri kita semua. Karena Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pada waktu itu mengkontekskan kalamullah sebagai
Al-Quran yang disebut kalam nafsi sekaligus kalam lafaznya Allah. Dan perlu kita tegaskan sekali lagi, kalau seandainya kita pun disebut sebagai kalamullah atau kalam nafsnya Allah, kalamnya itu adalah itu kodim nggak dengan Allah? Kalau dia kodim, berarti sudah menjadi makhluk. Kita bagian dalam diri Allah yang telah bukan lagi dari Allah. Apa bedanya dengan pemahaman panteistik, di mana pemahaman bahwa kita adalah pancaran-pancaran teos, atau seperti pemahaman Hinduistik yang mengatakan bahwa di mana kita semua itu adalah pancarannya Sang Hyang, lalu nanti kita akan mengambil moksanya Sang Hyang, sudah menyatu dengan diri Tuhan. Sedangkan pemahaman Semitik ini tidak sejalan gitu loh. Bahkan ini ditolak oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Apakah pemahaman Islam sekarang ini akan jatuh ke pemahaman panteistik seperti pemahaman Siti Jenar? Padahal Siti Jenar sendiri pun juga ditentang dalam pemikiran Islam. Dan kembali kepada pertanyaan kita tadi. Nah, di mana tuh literaturnya Pak Menahem Ali yang mengatakan firmannya Hasyim yang keluar dari diri Hasyim itu sudah menjadi ciptaan, sama seperti pemikiran Islam sekarang. Sedangkan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari menolak pemahaman itu. Karena yang kalamullah itu digelari hanya kepada Al-Qur'anul Karim yang kodim dalam diri Allah. Sekomparasi dengan pemikiran Kristen, firman yang adalah Yesus itu tetaplah Yesus dan dia adalah tetap ilahi sekaligus juga manusiawi.